Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas pola pikir yang salah yang bisa membuat seseorang masuk dalam fase-fase depresi yang ditandai dengan pertama, menyalahkan diri sendiri atau memandang diri negatif, kedua, memandang sekitar dengan perspektif yang negatif, dan yang ketiga, memandang masa depan secara negatif. Seringkali pola pemikiran itu berulang-ulang sehingga menjadi pemikiran yang otomatis yang terjadi di luar kesadaran diri. Jika seseorang terus menggunakannya secara konsisten, pola pemikiran ini, maka dapat menyebabkan tekanan emosional yang sangat besar. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan serangkaian pola berpikir yang tidak membantu atau kurang sehat, sehingga bisa mengidentifikasi dan melakukan langkah-langkah modifikasi untuk memperbaikinya. Yang pertama, mental filter atau penyaringan mental. Pola berpikir ini melibatkan proses pemfilteran dan penyaringan yang hanya berfokus pada satu bagian situasi negatif dan mengabaikan bagian lainnya yang positif. Akhirnya keseluruhan gambaran situasi diwarnai oleh hal yang negatif. Yang kedua, jumping to conclusion, yaitu cepat mengambil kesimpulan. Pola pikir ini membuat kita melompat pada kesimpulan. Kita berasumsi bahwa kita tahu apa yang dipikirkan orang lain, seolah-olah kita mampu membaca pikiran orang lain dan membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, personalisasi. Pola pikir ini menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu, entah itu benar-benar salah atau tidak. Bahkan ketika kita mungkin hanya sebagian melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan sama sekali, kita tetap merasa bertanggung jawab 100% atas terjadinya peristiwa eksternal itu. Yang berikutnya, catastrophizing atau membesar-besarkan masalah. Pola pikir ini terjadi ketika kita meledakkan sesuatu di luar proporsinya, dan kita memandang situasi sebagai sesuatu yang mengerikan, dan sangat mengerikan, meskipun kenyataannya masalah itu sebenarnya kecil dan dapat diselesaikan. Yang berikutnya, black and white thinking, cara berpikir hitam putih. Pola pikir ini melihat hanya satu ekstrem atau yang lain. Anda benar atau salah, baik atau buruk, dan seterusnya. Tidak ada warna abu-abu. Hal ini membuatnya sulit untuk membuat alternatif atau pilihan. Kemudian shoulding and musting, berpikir bahwa semua hal adalah keharusan. Kadang-kadang dengan mengatakan saya harus atau saya wajib, kita dapat memberikan tuntutan atau tekanan yang tidak masuk akal pada diri sendiri dan orang lain. Meskipun pernyataan ini ada benarnya, misalnya untuk memotivasi diri sendiri, namun perlu realistis dalam menggunakan kalimat ini. Karena terkadang pernyataan tersebut dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan akhirnya membuat tekanan yang makin melumpuhkan diri sendiri. Selanjutnya, overgeneralizing atau generalisasi yang berlebihan. Pola pikir ini terjadi ketika kita mengeneralisasi sesuatu secara berlebihan. Kita mengambil satu contoh di masa lalu atau sekarang dan memaksakannya terjadi pada semua situasi saat ini atau masa depan. Hati-hati jika kita mengatakan kamu selalu atau semua orang atau saya tidak pernah, maka kita kemungkinan terlalu mengeneralisasi. Kita perlu mewaspadai menggunakan kalimat itu dan mencoba melihat situasi dengan lebih realistis. Berikutnya, labeling, pemberian label. Pola pikir ini terjadi ketika kita melabeli diri kita sendiri dan orang lain, ketika kita membuat pernyataan global berdasarkan perilaku dalam situasi tertentu. Hati-hati ketika menggunakan kata dasar atau kata lain yang serupa,
misalnya dasar pemalas, dasar pengacau, dan lain-lain. Karena kalimatnya akan memberikan label pada seseorang. Yang terakhir, emotional reasoning atau penalaran emosi. Pola pikir ini mendasarkan persepsi tentang situasi atau diri pada apa yang dirasakan dan mengabaikan logika ataupun realita yang ada. Misalnya, kita merasa sesuatu yang buruk akan terjadi dan kita akhirnya menjadi kesal, murung, ataupun sensitif. Tapi kita tidak bisa menjelaskan berdasarkan fakta apa yang membuat kita mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hal itu hanya berdasarkan perasaan saja. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, identifikasi pemikiran apa saja yang sering muncul. Hal ini akan membuat kita menyadari dalam situasi apa saja pemikiran itu muncul, sehingga kita bisa memberi nama dari pemikiran tersebut dan bisa mengantisipasi di kemudian hari jika berada dalam situasi yang memiliki kemiripan. Yang kedua, tantang pikiran yang kurang sehat. Pemikiran itu tidak selalu sehat, perlu dikenali situasi yang lebih realistis. Misalnya jika kita memiliki pemikiran mental filter, tanyakan pada diri sendiri apakah konteksnya secara utuh. Apakah ada hal-hal yang diabaikan? Jika kita memiliki pemikiran yang melompat pada kesimpulan, tanyakan pada diri sendiri, apakah asumsi ini benar? Bagaimana saya bisa mengetahui pemikirannya? Apa ada kemungkinan penjelasan yang lain? Jika ternyata pemikirannya berbeda dengan yang saya pikirkan, apakah saya tetap berpegang pada pendapat saya? Jika kita memiliki pemikiran yang personalisasi, perlu temukan semua kemungkinan penyebabnya dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini merupakan bagian tanggung jawab saya? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi hasilnya? Jika kita memikirkan sesuatu sebagai bencana, kita perlu meletakkan itu pada perspektif dan porsi yang tepat. Jika kita memiliki pemikiran hitam putih, coba temukan area abu-abu dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya terlalu kaku ataupun ekstrim? Apakah ada celah antara hal-hal yang tidak sempurna tapi bukan sesuatu bencana? Jika kita memiliki pemikiran yang mewajibkan keharusan, cobalah untuk lebih fleksibel dan bertanya pada diri sendiri, apakah aturan ini terlalu kaku? Dapatkah saya mengganti kata harus dengan kata aku akan berusaha? Jika kita cenderung orang yang memberi label, cobalah untuk menilai situasinya dan bukan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan bertanyalah pada diri sendiri, apakah situasi ini mencerminkan keadaan tertentu? Faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya situasi ini? Jika kita cenderung mengeneralisasi sesuatu, cobalah untuk lebih spesifik mengidentifikasi sesuatu dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini berlaku untuk semua situasi? Atau saya sedang mengeneralisasi? Apa faktanya dan apa interpretasi saya? Jika kita seorang yang memiliki pemikiran mendiskualifikasi hal yang positif, cobalah mengakui ada hal-hal baik yang terjadi dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya meremehkan atau mengabaikan beberapa bukti positif? Apakah hal baik yang ada dalam situasi ini? Kemudian setelah menantang pemikiran tersebut, yang ketiga, tuliskan kembali hal-hal yang realistis. Yang keempat, tetap fokus pada realita, jangan terjebak pada subjektivitas. Coba melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, ubah persepsi. Ada beberapa pertanyaan yang bisa membuat kita memandang dengan persepsi yang berbeda.
Bagaimana saya melihat situasi ini dengan cara yang baru? Apa faktanya? Bagaimana interpretasi saya? Jika saya memberikan nasihat kepada seseorang yang saya kasihi dalam situasi ini, apa yang akan saya katakan? Bagaimana saya bisa berkontribusi dalam situasi ini dengan cara yang berbeda dari biasanya? Nah, ketiga pertanyaan itu bisa menolong kita untuk mengubah persepsi kita. Kemudian yang terakhir, yang keenam, distraksi dengan melakukan aktivitas yang lebih sehat. Jika pemikiran itu muncul, lakukan aktivitas yang lain. Kadang aktivitas fisik ataupun melakukan sesuatu yang disukai bisa membuat kita lebih tenang dan tidak terperangkap dengan pemikiran yang negatif. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Selamat mengidentifikasi pola pikir yang kurang sehat dan belajar untuk memperluas persepsi serta melatih pola pikir yang lebih sehat. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.